Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok figur yang harus kita teladani. Para sahabat adalah orang-orang yang meneladani Nabi secara langsung. Orang disebut sahabat dalam kaitan dengan ilmu hadis hidup pada masa Nabi. Disebut sahabat hidup pada masa Nabi. Yang kedua, berjumpa dengan Nabi. Yang ketiga, menjadi pengikut Nabi, beriman kepada Nabi. Itu yang dimaksud dengan sahabat. Maka kalau orang hidup masa Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi, nggak disebut sahabat. Sahabat Nabi tentu banyak jumlahnya. Kita belum banyak kenal, belum banyak tahu tentang sahabat-sahabat Nabi itu. Karenanya menjadi penting buat kita untuk membaca buku-buku tentang sahabat Nabi. Saya baru menerbitkan ada 2 jilid, yaitu saya beri judul Belajar kepada Para Sahabat Nabi. Satu buku ini 50 sahabat, sehingga ceritanya ringkas. Kisah tentang sahabat ini ringkas, 50 sahabat. Ini jilid 1. Ini ada lagi jilid 2, Belajar kepada Para Sahabat Nabi. Ini jilid 2. Nanti ada lagi jilid 3, jilid 4, nggak tahu sampai berapa seketemunya. Dan mungkin ada, kalau ceritanya banyak, misalnya Abu Bakar kan ceritanya banyak, mungkin bisa 1 jilid tersendiri. Umar ceritanya banyak, bisa 1 jilid sendiri. Ada lagi nanti 1 jilid sendiri sahabat-sahabat perempuan, sahabat-sahabat wanita, sahabiah. Dari mulai Khadijah terus gitu, banyak sahabat-sahabat yang hidup masa Nabi, berjumpa dengan Nabi, jadi pengikut Nabi. Nah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menceritakan saja beberapa sahabat yang ada di dalam buku ini. Saya katakan penting dibaca karena sebenarnya Bapak punya anak, Bapak punya cucu, perlu diceritakan nggak ke anak cucu? Perlu. Sehingga buku ini penting untuk dibaca, biar supaya Bapak bisa menceritakan lagi kepada anak cucu. Jadi kalau cerita kepada cucu, nggak usah lagi cerita si kancil nyolong ketimun. Banyak sahabat-sahabat yang bisa kita ceritakan. Nah, saya mau ceritakan misalnya tentang seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini cucu dari
Malik bin Najjar, cucu dari Malik bin Najjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ketika sampai di perbatasan Madinah, masuk kota Madinah, dulu namanya Yasrib. Itu orang-orang Madinah menawarkan kepada Nabi, "Ya Rasul, nginepnya di rumah saya saja." Ada lagi, "Di rumah saya saja." Ada lagi, "Di rumah saya saja." Begitu banyak orang yang menawarkan kepada Nabi agar tinggal di rumah mereka itu. Kata Nabi, "Begini saja, ini di mana unta berhenti, disitulah saya tinggal." Unta itu terus berjalan, berhentilah di depan rumah Malik bin Najjar. Dan Abu Ayyub ini tinggal di situ juga. Jadi di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Rasulullah tinggal di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, cucu dari Malik bin Najjar. Nah, dalam perkembangannya Abu Ayyub Al-Ansari ini berjuang bersama Nabi dan kaum muslimin. Ada perang Badar, ikut. Ada perang Uhud, ikut. Ada perang Khandaq, ikut. Perang demi perang, nah itu diikuti. Karena memang situasinya situasi perang pada waktu itu. Perang itu kan tidak dimulai oleh kaum muslimin, tapi orang-orang kafir yang memulai. Dia berjuang mengorbankan apa yang dia punya, dengan harta, dengan nyawa sekalipun. Lalu dalam perkembangan lagi, kaum muslimin ini mengembangkan dakwah sampai ke daerah-daerah yang jauh, sampai ke perbatasan Eropa, sampai ke Afrika Utara, Mesir, Maroko, itu kan Afrika Utara. Nah, sampai ke Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari pun berangkat berjuang sampai ke Konstantinopel. Ternyata Abu Ayyub meninggal di situ, di medan perang, sehingga dia dimakamkan di sana. Sekarang jadi Turki ya, wilayah Turki. Ini di antara contoh bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari dari awal sudah melayani Rasulullah SAW sampai dia berjuang dan wafat di dalam perjuangan itu. Sebenarnya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Abu Ayyub berjumpa dengan Nabi itu bukan untuk yang pertama kali. Sebelumnya itu ada 12 orang Madinah yang melakukan janji setia kepada Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan perjanjian Baitul Aqabah. Nah, 12 orang yang berjanji setia ini untuk mengembangkan dakwah Islam
dan siap melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dakwah Islam dikembangkan di Madinah sampai kemudian 70 orang balik lagi menemui Nabi untuk melakukan perjanjian, yaitu Baitul Aqobah yang kedua. 70 orang. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari satu di antara 70 orang itu. Jadi perjumpaan dia dengan Nabi bukan yang pertama kali ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ini Abu Ayyub Al-Ansari. Ada lagi yang mau saya ceritakan, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini keluarganya luar biasa dalam memiliki daya tahan di dalam mempertahankan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ada disebut, kalau disebut Ammar bin Yasir berarti bapaknya Yasir. Nah, bapaknya Yasir. Yasir ini orang Yaman, penduduk Yaman. Ini Yasir pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah karena dia punya saudara yang ada di Mekah. Ketika dia sudah di Mekah, dia bersahabat dengan Abu Huzaifah Ibnul Mughirah. Kemudian Abu Huzaifah ini punya saudara perempuan namanya Sumayyah. Namanya Sumayyah. Lalu menikahlah gitu. Menikahlah Yasir dengan Sumayyah. Dari pernikahan ini lahir anak namanya Ammar gitu. Ammar bin Yasir. Yasir ini kemudian masuk Islam ketika Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi di awal-awal dakwahnya. Nah, Yasir dan istrinya termasuk orang yang masuk Islam. Nah, masuk Islam. Nah, sesudah masuk Islam itulah banyak orang yang sudah masuk Islam itu tidak disukai oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir kemudian menyiksa, menganiaya, membuli, macam-macam lah. Termasuk ini dialami oleh keluarganya Yasir dan Sumayyah. Apalagi dia statusnya sebagai budak. Dia menjadi budak. Dulu kan ada namanya budak belian. Orang dibeli lalu dipekerjakan sebagai budak. Apa istilah sekarang itu? Ada istilah trafficking ya. Yasir dan Sumayyah dengan siksaan-siksaan yang berat itu akhirnya menemui ajalnya. Karena waktu itu Yasir diikat di sebuah tiang, kakinya diikat, badan tangannya diikat, semua diikat. Nah, lehernya juga diikat. Diminta dia mengucapkan Lata dan Uzza, tapi dia tidak mau
karena tuannya sudah kesal, akhirnya ditarik itu tali bagian leher ke belakang, ditarik sehingga dia terjerat kayak orang gantung diri gitu, mati. Istrinya Sumayyah begitu juga, dibisikkan ke telinganya, ucapkan Lata dan Uzza. Berkali-kali dia nggak mau, malah tuannya dia ludahi, sehingga emosinya semakin membesar itu si tuan itu. Akhirnya dia ambil tombak, ditusuk perutnya, tembus dari depan sampai ke belakang. Bahkan ada riwayat lain menyebutkan itu ditusuk dari paginanya sampai ke kepala. Sehingga ini dua orang suami istri yang pertama mati syahid karena mempertahankan keimanan. Sesudah bapak ibunya mati dengan cara itu, sekarang giliran giliran Ammar. Mentalnya jatuh dia. Mentalnya jatuh ketika mendapati orang tuanya seperti itu. Ya, kita itu kalau ada keluarga meninggal itu kan sedih. Padahal meninggal biasa-biasa aja kan. Loh, apalagi ini meninggalnya karena siksaan. Jadi dia jatuh mentalnya. Udah gitu dia pun disiksa. Dia pun disiksa sampai ada saat-saat hilang kesadarannya, pingsan gitu. Antara pingsan dengan tidak, itu dia diminta mengucapkan seperti yang diminta kepada bapak ibunya. Maka Omar kemudian mengucapkan kalimat pujian kepada berhala. Dengan sebab itu dia dibebaskan. Sesudah dibebaskan dia nggak gembira, dia malah sedih. Maka ketika dia berjumpa dengan Nabi, dia terus bertanya, apakah saya ini sudah murtad? Memang kenapa? Diceritakanlah itu. Dia terpaksa mengucapkan itu antara sadar dengan tidak. Nggak nyampe ke hati? Enggak. Nah, kalau begitu tidak, kamu tetap sebagai seorang muslim. Nah, begitu Ammar bin Yasir. Nah, oleh karenanya pelajaran yang kita ambil betapa orang harus istiqamah, punya pendirian yang kuat. Jangan gampang pakai dalil terpaksa. Kan orang gampang tuh darurat terpaksa. Tidak. Jangan gampang pakai dalil terpaksa. Nah, begitulah contoh dari Ammar bin Yasir. Bapak pernah nggak mendengar sahabat namanya Suhaib bin Sinan? Suhaib bin Sinan, pernah dengar? Ini juga sahabat yang luar biasa. Suhaib bin Sinan itu orang Persia. Dulu kan negara superpower itu Persia sama Romawi. Ini Suhaib bin Sinan bukan hanya orang Persia biasa, tapi dia anak seorang pejabat. Jadi bapaknya punya jabatan wali kota atau gubernur di Persia itu. Nama kotanya itu Ubullah. Sehingga namanya anak pejabat dengan berbagai fasilitas, hidupnya sudah menyenangkan.
hidupnya enak. Suatu ketika Romawi menyerang Persia. Jadi ada orang-orang Romawi menyerbu di kotanya Suhaib bin Sinan ini. Harta diambil. Memang kalau orang perang itu kan mau nyari harta, apapun bentuknya, apapun namanya, yang mau dicari harta. Perang Teluk, emang mau nyari apa? Mau menguasai minyak dan seterusnya. Alasan aja ada apa? Ada nuklir, apa ada senjata kimia dan seterusnya. Itu mah alasan yang dicari-cari. Yang mau dicari harta. Indonesia dijajah oleh Belanda. Itu yang dicari apa? Ya harta. Mencari harta sama menyebarkan misi agama. Mereka punya agama. Nah, sesudah mereka menyerbu dapat harta, ternyata yang diambil bukan cuma harta. Apa yang bisa dijadikan harta? Maka anak-anak baru gede, anak-anak itu diculik. Anak-anak juga dibawa. Pemuda-pemuda dibawa. Untuk apa? Untuk dijual sebagai budak. Termasuk Suhaib ini. Suhaib juga diculik, dibawa ke Romawi, kemudian dijual sebagai budak. Kan yang perang berarti dapat lagi duit itu. Duit dari hasil penjualan manusia. Nah, begitu ceritanya. Yang beli orang bangsawan juga di Romawi, sehingga Suhaib ini menjadi budak bangsawan. Dalam interaksinya ternyata si tuan itu mendapati Suhaib ini orangnya baik, orangnya cerdas. Ya emang anak pejabat dia. Beda dengan budak pada umumnya. Rasanya nggak pantas saya menjadikan dia sebagai budak. Akhirnya dia dibebaskan. Suhaib dibebaskan dari status perbudakan. Kan orang dibebaskan dari status perbudakan itu bisa dibebaskan begitu aja atau ditebus. Ditebus, dibeli. Kayak di Mekah itu Abu Bakar As-Siddiq itu mengeluarkan uangnya yang banyak. Kalau ada budak-budak disiksa karena dia masuk Islam, maka Abu Bakar tebus, tapi bukan buat dijadikan budak, untuk dibebaskan. Sesudah dibebaskan, Suhaib bin Sinan berbisnis. Dia nggak langsung pulang ke Persia. Pulang ke Persia juga kan butuh biaya kan gitu. Sehingga dia bisnis dulu. Dia berdagang sampai dia mendapatkan keuntungan dalam perdagangannya itu. Bahkan dia berdagang sampai ke Mekah. Dia pergi ke Mekah untuk berdagang. Sampai di Mekah ternyata orang banyak membicarakan tentang Muhammad. Nguping dia, memperhatikan, mendengar omongan-omongan orang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia jadi pengen tahu. Kesimpulannya dia harus ketemu dengan Muhammad itu. Ternyata dia dapat informasi bahwa Nabi Muhammad itu kumpul-kumpulnya di rumah Arqam bin Abi Arqam. Dia cari itu mana rumahnya Arqam. Ada nggak di Google Map ya?
Rumah Arkom ada nggak di Google Map? Nah, dia cari, ketemu. Waktu dia datang udah berada di depan rumah Arkom. Nah, itu dia ketemu dengan Ammar yang tadi kita ceritakan. Kamu ini siapa? Saya Ammar. Lah kamu? Saya Suhaib. Ammar nanya lagi kepada Suhaib, kesini mau ngapain? Mau ketemu Nabi Muhammad. Sama dong sama saya juga pengen ketemu. Nah, gitu. Akhirnya ketuk pintu, dibuka, dipersilahkan masuk. Sesudah dipersilahkan masuk, ketemu dengan Nabi Muhammad, terjadi perbincangan sampai akhirnya keduanya menyatakan diri masuk Islam. Begitu cerita masuk Islamnya Suhaib itu. Suhaib bin Sinan terus saja berbisnis, terus berdagang sambil mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Arkom itu. Dalam perdagangan dia mencapai kemajuan, omsetnya banyak. Tapi ketika dia mendengar ada budak yang disiksa karena masuk Islam, Suhaib juga dengan uangnya dia keluarkan, dia tebus itu budak, dibebaskan. Jadi bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq, dia juga melakukan itu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk hijrah ke Madinah. Mestinya dia, Suhaib ini, mendampingi Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Cuma ketika siap-siap mau berangkat, Suhaib ini ditangkap oleh orang-orang kafir. Akhirnya Rasulullah itu hanya didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama penunjuk jalannya. Suhaib ditangkap, disekap di satu tempat. Dia sudah nggak sabar, ingin segera bisa berangkat menyusul Nabi. Cuma bagaimana lagi di penjara begini kan gitu. Maka dia berusaha memperhatikan gerak-gerik orang-orang yang mengawal ini, yang menjaga. Mudah-mudahan ada saat di mana mereka lengah, dia bisa lari. Itu sudah ada unta. Di unta itu ada tombak, di unta itu ada panah. Waduh, kalau ada kesempatan naik unta itu lari. Nah, ternyata kesempatan yang ditunggu itu tiba. Penjaga-penjaga itu lengah. Akhirnya langsung dia naiki unta itu, lari, melarikan diri sekencang-kencangnya. Tentu saja dikejar. Nah, ketika dikejar, akhirnya Suhaib bukannya makin kencang, tapi berhenti. Dikejar berhenti, bahkan balik arah, memposisikan unta itu ke arah orang-orang yang mengejarnya, sehingga orang yang mengejarnya berhenti. Apa kata Suhaib? Kalian nggak tahu kalau saya ini jago memanah, jago dalam menombak. Mau saya panah, mau saya tombak. Digertak begitu. Sekarang begini aja, saya tahu kalian tuh maunya apa. Kalian kan maunya harta kan? Iya. Sudah begini saja, saya ini mau menyusul Nabi ke Madinah. Kalian jangan mengejar saya. Kompensasinya,
nanti saya kasih harta yang saya punya. Saya tidak bawa semua harta saya, ada harta yang saya simpan. Mau nggak? Saya kasih tahu di mana harta itu saya simpan. Kalian boleh ambil, syaratnya jangan ngejar saya. Mereka mau, emang mereka cari harta. Anak-anak muda itu ikut sayembara. Siapa yang berhasil menangkap Nabi hidup atau mati akan dikasih hadiah 100 ekor unta yang paling mahal harganya. Gitu. Unta itu ada yang paling mahal harganya, kuda ada yang mahal harganya, burung aja sekepel ada nggak yang mahal? Gitu. Mereka mau. Dan Suhaib jujur, saya nyimpan harta di sini, kamu ambil aja. Jujur, dia nggak ada, kalau mau dibohongi bisa kan? Tapi dia jujur mengatakan apa adanya. Akhirnya mereka pergi mencari harta itu. Suhaib bin Sinan berangkat menuju Madinah, sehingga dia sampai ke Madinah disambut dengan gembira oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu contoh. Ya, begitulah. Namanya juga perjuangan. Nah, itu di buku pertama tuh. Nah, kalau di buku kedua, saya mau menceritakan seorang sahabat namanya Wahsy bin Harb. Belum pernah dengar nama Wahsy ini? Wahsy itu adalah seorang budak dari Afrika. Itu ketika terjadi perang Uhud, kan perang Badar orang kafir kalah, lalu balas dendam dengan perang Uhud. Nah, tuannya mengatakan kepada dia, kamu mau nggak dibebaskan dari status sebagai budak? Bahkan kamu bisa mendapatkan hadiah harta yang banyak. Jadi kamu bebas dari perbudakan, bonusnya dapat harta. Bahkan bukan hanya dari saya, dari yang lain juga. Oh, di antaranya Hindun. Oh, Hindun itu menyiapkan hadiah. Pokoknya kalau kamu berhasil, ini emas yang ada di tubuh saya buat kamu. Ada di leher, ada di tangan, ada di jari, gitu. Apa tugasnya? Tugasnya adalah membunuh Hamzah. Hamzah itu paman Nabi. Kamu bunuh dia. Jadi tugas kamu cuma satu, membunuh Hamzah. Incer aja tuh Hamzah. Nah, siap, berangkat dia. Berangkat untuk perang Uhud. Perang Uhud itu kan awalnya dimenangkan kaum muslimin, tapi kemudian ada kelalaian, akhirnya kaum muslimin diserang. Rasulullah sendiri mengalami luka, giginya patah, bahkan diisukan meninggal. Jadi berita bohong itu udah ada dari dulu. Diisukan Rasul itu meninggal, sehingga sebagian sahabat ada juga yang mentalnya jatuh karena Rasulullah diinformasikan wafat. Jadi berita-berita bohong itu memang untuk menjatuhkan mental, untuk merusak. 70 sahabat meninggal. Satu di antaranya adalah Hamzah. Ini Wahsy berhasil membunuh Hamzah. Sesudah dibunuh itu Hamzah, itu dikoyak.
tubuhnya dikoyak. Hindun mengunyah-ngunyah jantungnya, saking keselnya itu Hindun sama Hamzah itu. Nah, selesai perang, kembali lagi ke Mekah. Apa yang dijanjikan itu dipenuhi. Dia dibebaskan dari status sebagai budak, kemudian diberi hadiah harta yang banyak. Dalam perkembangannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan Mekah, yang disebut dengan Futuh Mekah. Dibebaskan itu Mekah. Ketika Mekah dibebaskan, Wahsy ini takut kalau Rasulullah balas dendam. Sehingga karena dia takut, akhirnya apa? Dia melarikan diri. Nah, yang melarikan diri bukan cuma Wahsy, Abu Sufyan tokohnya itu juga melarikan diri. Nah, kemana dia melarikan diri? Dia melarikan diri ke Taif. Jadi Wahsy ini melarikan diri ke Taif. Ternyata orang-orang Taif masuk Islam. Gak jadi dia masuk ke Taif, itu gak jadi. Sempit rasanya tempat ini, bumi ini terasa sempit. Mau lari ke Taif, orang Taif pada masuk Islam, nanti dia malah membunuh saya gitu. Akhirnya dia disarankan, sudah kamu masuk Islam saja. Temui Rasul, masuk Islam. Akhirnya dia balik lagi ke Mekah, menemui Rasul yang sudah membebaskan Mekah. Dia perkenalkan dirinya, saya ini adalah Wahsy. Mendengar nama itu, melihat mukanya, Rasul langsung menunjukkan wajah yang kesel. Kenapa? Masih teringat Rasul atas wafatnya Hamzah. Nah, kalau orang meninggal di medan perang, udah meninggal terus diurus jenazahnya. Lah ini udah meninggal, dikoyak tubuhnya, dikunyah-kunyah jantungnya. Jadi Rasul itu sangat nggak suka sama Wahsy, belum bisa menghilangkan luka di dalam hatinya. Ya, tapi dia tetap masuk Islam. Cuma Rasul masih belum bisa terima sepenuhnya gitu. Karena itu tadi. Sehingga Wahsy dicuekin gitu oleh Nabi. Bahkan sampai dengan Nabi wafat, dia belum ketemu lagi dengan Nabi. Belum ketemu dalam arti belum tatap muka secara langsung. Kalau hadir di majelis Nabi, dia hadirnya itu misalnya menunduk biar supaya Rasul nggak ngelihat mukanya, atau kealingan tiang gitu. Pokoknya dia masih nggak enak juga untuk menatap muka Nabi itu. Meskipun para sahabat biasanya kalau Nabi lagi ceramah kayak begini, lagi khutbah, wah itu para sahabat mengarahkan muka-muka mereka kepada Nabi. Tapi Wahsy menyembunyikan mukanya. Dia menyadari betapa Rasul itu sangat luka hatinya atas wafatnya Hamzah, pamannya. Nah, begitu. Sampai Rasul wafat. Sesudah Rasul wafat, dia di Yamamah itu ada seorang yang bernama Musailamah. Pernah dengar Musailamah? Gelarnya apa? Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Musailamah sang pendusta. Dusta apa dia? Ngaku jadi nabi, memproklamirkan diri jadi nabi. Padahal nabi itu sudah khataman nabiyyin, sudah nggak ada lagi nabi, udah tutup. Tapi dia tetap ngaku sebagai nabi, menggalang kekuatan. Dia ajak penduduk Yamamah itu untuk mengakui dia sebagai nabi.
Banyak tuh orang yang mengikutinya. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyerukan agar bertaubat, tapi dia tidak mau taubat. Akhirnya apa? Diperangi, ditumpas. Wahsy, nah ini salah satu yang ikut dalam perang yang disebut perang Yamamah itu. Perang besar itu di masa Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Maka targetnya Wahsy adalah menebus kesalahannya membunuh Hamzah. Bagaimana? Dia harus bisa membunuh Musailamah itu. Maka dengan tombak yang juga digunakan untuk membunuh Hamzah, Wahsy berhasil menombak Musailamah Al-Kazzab. Dia merasa tenang, rasanya sudah terobati, sudah terbalas kesalahannya membunuh Hamzah itu dengan membunuh Musailamah Al-Kazzab. Wah, itu Wahsy namanya. Baik, ini beberapa cerita dari sahabat-sahabat Nabi. Nggak mungkin semua diceritakan tentu saja. Ini kan 2 buku ini 100 sahabat itu, 100, meskipun harganya 100.000 2 ini. Jadi satu sahabat 1.000. Satu sahabat 1.000 beli kerupuk aja nggak dapat, Pak. Beli bakwan gorengan dapat nggak? Enggak juga. Tahu goreng enggak juga. Jadi kalau begitu murah ini buku. Baik, mungkin ada tanggapan, saya persilahkan. Baik Pak, silahkan mau menambahkan atau ya. Bismillah. Pak Ayai mau bertanya, bagaimana situasi kondisi ketika terjadi perbedaan pendapat antara Khalifah Umar dengan Bilal? Dengan Bilal? Ya. Dalam soal apa itu? Dalam banyak hal, dalam hal tidak potong tangan pencuri, dalam hal tidak membagikan ghanimah, tapi Umar didukung oleh Ali. Itu bagaimana sikap Umar terhadap oposan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tadi ke Afrika, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Afrika Utara, apakah tetap sama seperti yang sekarang ini, ataukah waktu itu Maghrib itu masih menjadi satu? Apakah mereka juga punya kesultanan sendiri-sendiri seperti sekarang? Ada Kesultanan Maroko, ada Kesultanan Tunis, Aljazair atau Libya. Kalau Mesir sudah jelas. Yang ini yang saya belum tahu. Yang sebelah kirinya Mesir. Apakah mereka mempunyai teritorial yang seperti sekarang, ataukah masih menjadi satu dari Al-Maghrib? Demikian, terima kasih. Baik. Kalau ada perbedaan pendapat, biasanya para sahabat, para pemimpin itu melakukan musyawarah, melakukan syura. Dari musyawarah itu diambil keputusan. Dan orang kalau sudah pimpinan bermusyawarah mengambil keputusan, itu juga harus menerima keputusan itu. Sejak masa Nabi masih ada, ya ada perbedaan-perbedaan itu. Tapi kemudian musyawarah dan semuanya harus mengambil keputusan musyawarah itu. Jadi kalau disebut oposan itu sifatnya ada sikap kritis, kemudian
ditanggapi secara baik. Bahkan dalam perkembangannya Bilal itu menjadi gubernur di masa Umar menjadi khalifah. Bilal jadi gubernur. Suatu ketika Umar berkunjung ke wilayahnya Bilal ini, di mana dia jadi gubernur. Ketika dia berkunjung, karena sudah cukup lama nggak ketemu Bilal dan sudah cukup lama nggak mendengar suara Bilal dalam azan yang merdu itu. Kan sejak Rasulullah wafat, Bilal nggak mau azan. Bilal nggak mau azan. Kenapa? Dia nggak sanggup mengucapkan lafaz azan itu, apalagi ketika menyebut nama Nabi Muhammad di dalam azan. Nggak sanggup dia tuh. Jadi ada kerinduan Umar mendengar azannya Bilal, sehingga ketika Umar datang, waktu sholat sudah tiba, dimintalah oleh Umar agar Bilal mengumandangkan azan. Sebenarnya dia nggak mau, tapi Bilal juga udah lama juga karena nggak azan, jadi pengen lagi gitu. Maka ketika menyebutkan apa kalimat azannya yang menyebut nama Nabi Muhammad, asyhadu anna Muhammad, itu ketika menyebut itu ada keharuan tersendiri, sehingga Bilal itu suaranya terputus-putus gitu. Dia menangis haru, dan ternyata seisi masjid orang-orang ini juga menangis semua ketika mendengar kalimat itu. Jadi tidak ada masalah. Ya bukan berarti dalam perkembangannya nggak ada konflik. Konflik ada. Apalagi terjadi sejarah kelam ya, antara Ali dengan Muawiyah dalam perkembangannya. Baik, setiap daerah itu tentu ada pemimpinnya. Setiap daerah ada pemimpinnya, termasuk ketika wilayah kekuasaan Islam ini berkembang. Di situ sudah ada pemimpin-pemimpinnya. Sejak masa Nabi misalnya, itu ada Raja Najasyi misalnya, seorang Nasrani ahli kitab yang jadi pemimpin di wilayah Najasyi yang sekarang itu petanya Ethiopia. Tapi sesudah para sahabat hijrah ke sana, dalam perkembangannya Raja Najasyi masuk Islam. Suatu ketika dia meninggal dunia, lalu Rasulullah mendapat kabar bahwa dia meninggal dunia. Maka Rasulullah di Madinah melakukan sholat gaib. Sholat gaib karena nggak bisa sholat jenazah ke sana jauh. Sholat gaib, disitulah dibolehkannya sholat gaib. Jadi meskipun saya belum tahu siapa pemimpin di Maroko misalnya pada masa itu, saya yakin itu ada pemimpinnya. Dalam perkembangannya peta itu kan berubah. Peta berubah itu karena dulunya wilayah mana, sekarang masuk wilayah kekuasaan mana. Sama kayak kita. Kalau peta Indonesia, nih peta Indonesia, pulau-pulaunya ini Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Nah, Timur Leste misalnya, itu kan masuk petanya Nusa Tenggara Timur gitu ya. Nusa Tenggara Timur masih nyambung dengan Timur
Dulunya kan Timur-Timur, tapi ketika dia memisahkan diri, lalu dia jadi negara sendiri, Timor Leste. Itu warnanya sama nggak? Warna di dalam peta? Beda lagi. Kira-kira begitu. Itu namanya perubahan peta, bukan perubahan tanah ya. Peta kekuasaan yang berubah. Sama halnya dengan Asia. Yang di Turki itu kan separuh Turki Eropa, separuh Turki itu Asia. Nah, sesudah masa kekhalifahan, itu kan negara-negara yang sekarang ada itu dulunya provinsi-provinsi. Irak itu provinsi misalnya, Mesir itu provinsi. Masa Umar jadi khalifah, Mesir itu provinsi, gubernurnya Amr bin As. Tapi terus wilayah yang begitu luas, ketika kekhalifahan sudah tidak ada lagi, akhirnya apa? Jadi negara-negara tersendiri-sendiri. Padahal Indonesia juga bagian dari kesultanan dulu. Artinya kesultanan kita di negeri ini itu dulunya juga ikut kesultanan Turki Utsmani. Dalil itu kan ada teks dan ada konteksnya. Lalu dalam konteks penerapan itu nanti dilihat kenapa, misalnya kalau ada orang mencuri, kenapa dia mencuri. Sehingga kalau ada orang mencuri karena keterpaksaan, kesulitan ekonomi, mestinya ini tanggung jawab khalifah, urusan tanggung jawab ekonomi. Mestinya tidak ada orang mencuri. Sehingga seorang khalifah tidak begitu saja memotong tangan pencuri, padahal dia mencuri karena terpaksa. Itu nanti ada penelitiannya. Sehingga ada perkembangan di bidang hukum. Dari situ berkembanglah nanti ada pengadilan, ada tuntutan dan seterusnya. Jadi menarik untuk dikaji soal penerapan hukum misalnya. Maka pada masa Umar itu banyak terobosan-terobosan baru yang dikembangkan. Bahkan sejak masa Abu Bakar jadi khalifah, itu kan Abu Bakar tetap dagang. Abu Bakar dagang. Sehingga dipertanyakan oleh Umar itu, kamu ini udah jadi khalifah, urusan banyak kok masih sempet-sempetnya dagang. Ya kalau saya nggak dagang, saya makan apa? Kira-kira begitu bahasa kita. Dapur nggak ngebul. Iya juga ya. Akhirnya Umar menyampaikan pendapat, kalau begitu khalifah harus digaji. Terus teknis penggajiannya bagaimana? Iya juga ya. Kan belum ada penetapan itu dulu. Teknis penggajiannya bagaimana? Akhirnya ya sudah, tanya aja dulu. Khalifah Abu Bakar itu kebutuhannya berapa? Kalau bahasa kita nih sekarang, dihitung kalau sebulan itu perlu berapa? Ya dihitung sekian. Ya sudah, Baitul Mal menggaji khalifah sekian. Itu contoh ya. Itu kan dari Umar awalnya. Lalu dibentuklah dalam perkembangannya Baitul Mal. Baik. Cukup? Ya, yang terakhir barangkali masih ada tambahan, Prof. Abu Bakar, mungkin mau nambahkan. Dan cukup ya, waktu sudah hampir dari kesimpulan. Lebih lanjut, kita memang harus terus banyak mengkaji
sehingga dengan mengkaji itu kita punya persepsi, punya pemahaman, punya wawasan yang semakin luas. Demikian dari saya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.